Halo, ketemu lagi dengan saya Rizka. Kali ini kita akan belajar tentang hidup beriman. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan iman? Ada yang tahu? Nah, iman dalam perjanjian lama artinya berpegang teguh kepada Kristus. Beriman berarti berpegang teguh pada suatu keyakinan yang dimiliki akan suatu hal, karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Kemudian bahan Alkitab kita terambil dari Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, dan dari Yakobus pasal 2 ayat 17b, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kemudian iman dan percaya. Menurut Dietrich dan Bolland, aspek iman tidak dapat dipisahkan dari percaya. Manusia beriman membangun imannya dengan kepercayaan yang menjadi akar dari iman. Kemudian dalam Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, sekarang kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang terkenal karena imannya, yaitu Abraham dan Nuh. Nah, Abraham rela mengorbankan anaknya satu-satunya kepada Allah sebagai persembahan, di mana kita tahu Allah menguji iman Abraham dengan meminta Abraham untuk menyerahkan anaknya sebagai korban bakaran bagi Allah. Nah, lalu apa yang terjadi? Abraham mau menyerahkan anaknya, dia mau menyerahkan anaknya sebagai persembahan kepada Allah, karena dia tahu anaknya itu berasal dari Allah, jadi dia akan mengembalikannya kepada Allah. Nah, di sini Allah melihat keteguhan iman dari Abraham, karena itu Allah menggantikan anak Abraham dengan domba sebagai korban bakaran. Kemudian yang kedua ialah Nuh. Nah, di sini Nuh diperintahkan Allah untuk membuat sebuah bahtera yang begitu besar. Nah, di sini Nuh tidak menolak tapi dia tetap melakukan apa yang dikatakan oleh Allah, karena dia tahu pasti ada sesuatu yang direncanakan oleh Allah. Dia tetap melakukan apa yang diperintahkan Allah, meskipun di sekitarnya orang-orang selalu menghina dia karena apa yang dia kerjakan. Nah, kemudian cerita yang terkenal karena kepercayaannya yaitu perwira di Kapernaum. Di sini diceritakan seorang perwira yang memiliki hamba yang sedang sakit berat, yang sangat menderita. Kemudian ia meminta pertolongan kepada Yesus untuk menyembuhkannya. Nah, ketika Yesus bersedia untuk datang ke rumahnya untuk menyembuhkan hamba perwira ini berkata bahwa engkau tidak usah pergi ke sana. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Nah, karena kepercayaan dan keteguhan iman dari perwira ini, maka ia mendapati hambanya di rumah itu sudah sembuh. Kemudian cerita Alkitab yang tidak kalah menariknya ialah perempuan Kanaan, di mana perempuan ini selalu mengejar-ngejar Yesus agar anaknya yang sedang kerasukan setan dan sangat menderita itu bisa disembuhkan oleh Yesus. Namun Yesus tidak pernah mendengarkan perempuan ini, dia terus berjalan. Sampai akhirnya Yesus berhenti dan berkata kepada perempuan ini, tidak baik mengambil roti yang diberikan kepada anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Namun jawaban perempuan ini mengatakan bahwa namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Karena jawaban perempuan ini, sehingga Yesus menjawab bahwa iman dari seorang ibu ini sangat besar, sehingga Yesus mengatakan, jadilah kepadamu seperti apa yang engkau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya pun sembuh. Nah, bagaimana nih cara kita memelihara iman kita agar tetap teguh? Yaitu yang pertama itu berdoa. Nah, berdoa ini adalah cara kita yang paling penting untuk berkomunikasi dengan Allah. Kemudian yang kedua yaitu
bersaksi dan memberitakan Injil kebenaran Allah. Kita harus bisa mengatakan Injil kebenaran Allah, memberitakan Injil kepada setiap orang, memberitakan kebenaran firman Allah bagi setiap orang. Kemudian berani mengatakan kebenaran dan menegur yang bersalah. Kita harus berani mengatakan kebenaran. Jika ada teman kita yang berbohong, kita harus tegur, nggak boleh berbohong. Kita harus bisa mengatakan mana yang benar. Kita nggak boleh ikut-ikutan berbohong. Kita harus mengatakan kebenaran. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Kemudian kita harus memiliki penguasaan diri. Harus sabar dan tabah dalam penderitaan. Kita harus tetap kuat dalam penderitaan. Nah, kemudian ciri-ciri orang yang memelihara iman. Yang pertama itu mereka bijaksana. Bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. Kemudian tetap menghormati norma sosial masyarakat. Kemudian menerima keterbatasannya sebagai manusia. Terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. Tetap setia apapun keadaannya dan menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan dari Tuhan. Nah, untuk menjawab soal, adik-adik harus scan dulu nih kode QR untuk bisa menjawab soalnya. Dan link untuk mengisi absen hari ini. Demikian pembelajaran kita hari ini.